hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Pada kajian kita di sore hari ini, dalam materi tafsir, kita akan melanjutkan kembali membacakan kandungan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 111, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzusyaitonir rajim, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Wa qalu, mereka berkata, maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Artinya orang Yahudi berkata bahwa yang berhak memasuki surga itu mereka saja, Nasrani dan kaum muslimin tidak. Pun demikian perkataan kaum Nasrani bahwa yang masuk surga itu mereka saja, Yahudi dan kita kaum muslimin itu tidak. Apakah benar pernyataan atau anggapan mereka ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantahnya dengan ucapan tilka amaniyuhum. Ya, amaniyuhum. Amani itu jamak dari umniyah. Ya. Artinya demikianlah ilusi-ilusi mereka saja, angan-angan mereka saja itu. Ya. Artinya kenyataannya tidak demikian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk menanggapi perkataan mereka, yang mana mereka menganggap bahwasanya mereka saja yang berhak memasuki surga, yang lainnya tidak. Maka Allah berkata, qul, artinya wahai Muhammad, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, ya, in kuntum shadiqin, datangkan bukti nyata kalian bila kalian ya, betul-betul jujur atau benar terhadap apa yang kalian sampaikan. Ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul kita Muhammad SAW, dan bentuk apa? Tantangan kepada mereka. Kalau memang kalian berkata bahwasanya surga itu hanya milik kalian saja, maka mana buktinya? Ya. Mana buktinya? Tentu jawabannya ya tidak ada. Banyak kondisi-kondisi yang seperti ini, yaitu maksudnya bahwa Allah memerintahkan Rasul kita Muhammad SAW untuk menantang mereka terhadap ya, statement-statement mereka yang
itu hanya prasangka saja mereka, hayalan-hayalan mereka saja. Misalnya Allah sebutkan pada ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, misalnya di Al-Baqarah 9495, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya, maka jika kalian memang betul benar dan jujur dengan perkataan kalian, maka coba kalian harapkan kematian bila kalian benar yakin bahwa kalian adalah di atas kebenaran. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa faidah. Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa faidah. Yang pertama adalah bayan makana alaihi yahud wal nasara min ijabi bima hum alaihi min ad-din. Ayat ini menjelaskan keberadaan kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka begitu kagum dengan agama yang mereka berada di atasnya. Jadi artinya kita sebagai orang Islam memuliakan agama kita, tapi ketahuilah oleh kita bahwasanya Yahudi dan Nasrani pun juga mengagumi agama mereka. Dan itu menghantarkan kepada apa? Ta'assubul Yahud wan Nasara wa tahjiruhum li fadlillah. Menghantarkan mereka kepada apa? Sikap fanatisme ta'asubiyahnya mereka, ya, dan menganggap bahwasanya karunia Allah itu tidak diperuntukkan kepada selain mereka. Dan tentulah ya, annama da'auhu kadhibun, dan tentulah bahwa apa yang mereka klaim ini, ya, yang mereka sampaikan, yang mereka nyatakan, ya, ini kadzib, dusta. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala mendustakan pernyataan mereka, dan itu merupakan hayalan mereka pada hakikatnya. Kata Allah, tilka amaniyuhum, demikianlah ya hayalan-hayalan mereka, angan-angan mereka, ya, bahwasanya ya, misalnya kaum Yahudi mengatakan Nasrani dan Muslimin tidak akan masuk surga. Ya. Seperti mereka mengatakan lan tamassanan, bahkan ya kaum Yahudi pada ayat sebelumnya yang sudah kita bahas, mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ya. Kami tidak akan memasuki neraka kecuali pada ya hari-hari yang sebentar saja. Kalau belum masuk neraka. Ya, artinya selain Yahudi, neraka selama-lamanya, kan begitu. Artinya kalau kamu pun masuk neraka, mungkin ya sebentar saja. Inilah persangkaan ya mereka. Pun demikian, kaum Nasrani juga menyatakan bahwasanya Yahudi dan kaum Muslimin juga tidak akan masuk surga. Ya. Dan berkaitan dengan ayat ini kita membahas ya sudah beberapa ayat sebelumnya. Al-Baqarah ini didominasi tentang kisah Bani Israel kaum Yahudi, ya, bahwasanya kaum Yahudi menyatakan bahwa mereka yang masuk surga yang lain tidak. Ini kebatilan pada hakikatnya. Justru ketika mereka menyatakan bahwa selain Yahudi dan termasuk kaum Muslimin, ya, itu masuk neraka, Yahudi tidak. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, kenyataan bahwa kaum Yahudi kafaru bi Isa. Ya, kenyataannya bahwasanya ya kaum Yahudi itu mengkufuri keberadaan Nabi Isa dan mengkufuri keberadaan Nabi Muhammad. Bukankah kekufuran kepada kedua nabi ini, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, merupakan sebab la yadkhul jannah, ya, merupakan sebab tak akan masuknya Yahudi ke dalam surga. Ya. Demikian juga perkataan kita tentang kaum Nasrani. Tatkala keduanya Yahudi dan Nasrani
ya, bersama-sama memiliki pemahaman mengkufuri keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi umatnya kaum muslimin, bahkan kepada umat Nabi untuk seluruh manusia, maka merupakan sebab mereka diharamkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamut wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Dan Nabi jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar namaku, maksudnya Islam, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak mengimani apa-apa yang aku diutus dengannya, yaitu Islam yang aku bawa, maksudnya, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Maka falhasil an hadal qaul, berdasarkan hadis ini, maka kita simpulkan bahwasanya pernyataan mereka, ya, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, ya, bahwasanya tidak akan memasuki surga itu kecuali imam Yahudi atau Nasrani, kadzibun minat tarfain, maka keduanya merupakan ada kedustaan. Ketika kaum Yahudi mengatakan Nasrani Muslim tidak akan masuk surga, maka kaum Yahudi berdusta. Atau sisi yang lain, kaum Nasrani mengatakan bahwa Yahudi Muslim tidak akan masuk surga. Maka kedua kelompok ini adalah mengklaim bahwa mereka pemilik surga, merupakan klaim yang batil. Kita sebagai kaum muslimin yang meyakini Nabi kita Muhammad SAW, ya, pemimpin para nabi dan rasul, ya, merupakan nabi yang lurus, yang jujur, dan itu dibuktikan dengan banyak sisi. Kita membenarkan berita dari Nabi kita bahwasanya siapapun dari umat ini, siapapun yang tidak mengimani Islam yang aku bawa, siapapun dan apapun agama mereka, terutama Yahudi dan Nasrani, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sehingga sebenarnya ketika mereka mengklaim, Yahudi mengatakan bahwa Nasrani dan Muslim tidak masuk surga, Nasrani mengatakan Yahudi dan Muslim tidak masuk surga, maka kita pun memiliki kalimat yang sama. Bahwasanya apa? Kita bahkan mengglobalkan lebih umum. Tidak peduli siapapun dan apapun agama manusia, selama dia tidak memiliki Islam, memilih Islam sebagai agamanya, di saat telah sampai kepada mereka agama ini, ya, apakah ada Yahudi yang telah ditutus kepada mereka Nabi Musa dan membawa kitab Taurat, atau Nasrani yang telah diutus kepada mereka Nabi Isa yang membawa kitab Injil, mereka berdua saja sebagai Alkitab tidak beriman kepada Muhammad SAW, mereka saja akan dimasukkan neraka, apalagi mereka yang tidak pernah datang kepada mereka Nabi dari golongan mereka ataupun kitab khusus yang ada pada mereka. Ya, dari agama-agama selain dari keduanya. Kaum Yahudi menjadi Muslim di masa Nabi Musa tatkala mereka beriman kepada Nabi Musa dan Taurat. Nasrani juga demikian, menjadi Muslim di masa Nabi Isa dan mengimani Injil. Namun tatkala datang Nabi yang terakhir kepada mereka, itu Nabi kita Muhammad SAW, membawa Al-Quran, lalu kemudian mereka tak bertahan dengan kitab mereka, tidak mengimani Al-Quran, mengkufuri Muhammad SAW, menganggap Al-Quran bukan datang dari Allah, maka falaisu bimuslimin, maka pada saat itu mereka tak lagi menjadi Muslim. Makanya Rasulullah menyebutkan diancam dengan neraka. Maka Allah menyebutkan kepastian mereka, bukan diancam lagi, bahwa mereka akan memasuki neraka tatkala mereka mengkufuri Islam yang dibawa oleh Rasul yang terakhir, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga klaim mereka tadi bahwasanya mereka yang akan memasuki surga merupakan klaim yang batil dan dusta semata. Faidah lain dari ayat ini termasuk faidah yang tidak secara langsung berhubungan dengan materi kita, tapi merupakan tafsir yang diperluas. Bahwasanya
Ayat ini memberikan faedah anna man ightarra bil amani wa tami'a fil manazil aliyati biduni amalin laha fa fihi syabahun minal yahud wan nasara. Bahwasanya siapapun yang tertipu dengan angan-angan mereka, lalu begitu berharap mereka akan berada atau menempati tempat yang tinggi, tapi tanpa melakukan sebab-sebab tercapai kedudukan tersebut, maka orang-orang yang seperti ini menyerupai siapa? Menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau bahasa kita, pengen mendapatkan kedudukan tinggi tapi tidak mau berusaha. Ya. Contohnya kaum Nasrani, mereka menginginkan surga, tapi mereka tidak berusaha untuk mencari jalan untuk sampai kepada surga tersebut. Dengan apa? Dengan memasuki dan memilih Islam sebagai agama mereka. Karena dalam Islam kita mendapatkan statement dari Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Muslim tadi, bahwa siapapun yang kemudian wafatnya dalam keadaan tidak Muslim, agama apapun mereka, terlebih Yahudi Nasrani, maka mereka tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada ikhwan sekalian, ya, hada i'tiqad al-muslimin wa i'tiqad as-sunnah wal jamaah. Inilah akidah kaum muslimin, akidah al-sunnah wal jamaah. Kita harus betul-betul yakin siapapun, ya, yang mati dalam keadaan tidak Islam, maka dia pasti masuk neraka. Jangan ragu. Karena Nabi Muhammad menyatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Bila kita meragukan, berarti kita telah mengkufuri kebenaran lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mungkin ada yang mengklaim, wah, Islam itu agama yang apa? Egois misalnya. Ya. Kita mengatakan bahwasanya menyatakan satu kebenaran, sebuah perkataan egois, maka berarti seolah kita menuduh bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, berarti juga perkataan egois kalau begitu. Bukankah itu akidah kita, la ilaha illallah? Ya. Nah, ini hati-hati kita dengan apa? Dengan kerancuan-kerancuan yang ada dalam akidah yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak memiliki hujah yang kuat terhadap pemahaman yang benar terhadap agama ini. Faedah lain dari ayat tadi, adullah azza wajal fi mukhatabati ibadih, menunjukkan akan keadilan Allah azza wajal, ya, dalam Allah berbicara kepada para hambanya. Tatkala Allah berkata, "Qul hatu burhanakum." Ya. Allah ingin memberikan ini sebuah, harus fair dong maksudnya. Bila kalian menyatakan kalian surga begitu, maka Allah mengajar pada para hambanya, datangkan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha adil. Bila kemudian sesuatu dikatakan benar, maka wajib baginya untuk mendatangkan bukti. Ini merupakan bentuk Allah mengajar keadilan kepada para hambanya, dan Allah sampaikan dalam ayat ini. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tak bukan fal hukmu lillahi alil kabir, menunjukkan bahwasanya hukum yang terbaik itu hanyalah milik Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ya. Faedah lain dari ayat tersebut, anna haula'i la burhana lahum ala ma da'u bidalin annahum lam ya'tu bihi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka Yahudi Nasrani itu tidak memiliki bukti nyata sama sekali apa yang mereka klaim. Buktinya mereka, karena apa? Karena mereka tidak bisa mendatangkannya. Maka tidak bisa mendatangkan menunjukkan tidak ada bukti sama sekali. Annahum kadibun, dan hakikatnya mereka adalah apa? Para pendusta. Maka kalau sebutkan in kuntum shadiqin, kalau kalian benar, datangkan bukti. Berarti ketika tidak mendatangkan bukti berarti mereka adalah para pendusta. Ya. Mereka adalah para pendusta. Sekalian, para jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita betapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islamnya kita, nikmat imannya kita. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi muslim, maka jaminan surga sudah ada di depan mata. Bila Islam ini terus kita pegang sampai mati, maka surga akan menjadi tempat kita. Itu sudah sebuah kepastian.
bahwa semua kaum kafirin mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Semua kaum muslimin yang mati dalam keadaan keislamannya pasti masuk surga. Yang membedakan mereka hanyalah apakah langsung atau mampir dulu ke neraka. Tapi finalnya bahwa semua kaum muslimin akan berujung berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah telah berikan jaminan surga kita sebagai Islam. Tinggal kita memperjuangkan harus masuk surga secara langsung dan jangan mampir sama sekali ke nerakanya Allah, naudzubillah. Itu perjuangan kita. Karena Allah telah memberikan kita pertolongan, Allah telah jadikan kita muslim di dunia ini, tinggal kita pertahankan dan bagaimana kita berusaha untuk memasuki surga Allah secara langsung dan tidak mampir dulu. Ya, dan ini dengan kita terus belajar, talabul ilmi, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Wal asr, demi masa manusia itu rugi semuanya kecuali mereka yang beriman. Dan itu iman tidak mungkin benar kecuali dengan ilmu. Wa amil salihat, dia beramal saleh. Ya, wa tawassaw bil haq, mereka berwasiat dalam kebenaran dengan dakwah, saling munasaha, saling menasihati, saling mengingatkan antar mereka, wa tawassaw bis sabr, dan mereka bersabar dan mereka saling mengingatkan untuk bersabar. Karena dalam menjalankan kebaikan itu membutuhkan kesabaran dan membutuhkan saling mengingatkan. Ya, makanya Allah ingatkan kepada kaum muslimin untuk perkara ini. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan karena saling mengingatkan itu memberikan manfaat buat kaum muslimin. Jadi betapa kita berdasarkan ayat-ayat tadi juga, ya, kita sebagai pribadi muslim sangat membutuhkan masukan-masukan nasihat yang baik untuk agar kita tetap terjaga dan track kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah faidah-faidah yang terkumpul di dalam surat Al-Baqarah ayat 111 tadi. Dan di ayat 112-nya Allah Subhanahu wa taala menekankan kembali bantahan untuk mereka. Ketika waqalu la yadkhul jannata illa man kana hudan al-nasara. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ketika mereka berkata tidak akan masuk surga Yahudi, tidak akan masuk surga ya kecuali hanya Yahudi Nasrani, dan Allah menantang mereka untuk mendatangkan bukti-bukti nyata ya bila mereka benar. Ya. Maka Allah mengatakan bala, justru siapakah mereka yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan? Yaitu kata Allah, man aslama wajhahu lillahi wa muhsin falahu ajrun 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Justru mereka yang berbahagia adalah mereka yang berserah, menyerahkan wajah mereka untuk Allah, berserah diri kepada Allah dalam keadaan mereka muhsin. Ya, artinya aslama wajhulillah artinya mereka ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah, wa muhsin, dan dalam menjalankan ibadahnya itu sesuai dengan syariat Allah, falahu ajrun 'inda rabbih. Maka bagi mereka itu ganjaran Allah, ganjarannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ganjaran di sisi Allah ini memberikan dua faidah. Pertama, besarnya ganjaran tersebut. Karena bila ganjaran itu dari Allah, zat yang maha agung, pasti ganjarannya pasti besar. Bila memberikan ganjarannya adalah zat yang maha besar, pasti ganjarannya besar. Yang kedua, menunjukkan itu sebuah kepastian. Karena Allah apa? La yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini Allah berikan langsung kabar gembira, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan khawatir terhadap apa-apa yang akan mereka jalani, ya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Kita dapati ya kaum muslimin, orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah dan mengikuti syariat Allah, tuntunan Rasulnya SAW dalam melaksanakan ibadah tersebut. Allah sebutkan di dalam surat Fussilat, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bahwa surga itu Allah peruntukkan bagi orang-orang mukmin saja, muslim saja. Ya, orang-orang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Maka tatkala di saat kematian mereka turunlah para malaikat. Ya, malaikat maut bersama malaikat yang lain.
Ya, lalu mereka berkata kepada kaum mukmin ini, muslim ini, ya, la khaufun alaikum walahum tazanun. Ya, janganlah kalian takut, ya, dan janganlah kalian sedih. Ya, janganlah kamu takut dengan apa yang akan kamu hadapi, dan jangan bersedih pada apa yang kamu tinggalkan di dunia. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian. Ya. Maka ini merupakan kebahagiaan hakiki yang akan didapatkan oleh seorang mukmin dengan kebahagiaan iman mereka di dunia, kabar gembira ketika akan wafat, mendapatkan iman kubur di dalam kuburnya, dan mendapatkan surga Allah yang telah siapkan untuk mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya surga Allah persiapkan bagi mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka, termasuk klaim Yahudi Nasrani bahwa surga itu untuk mereka, ini terbantah dalam agama kita. Ya, maka dakwah Islam perlu kita tegakkan ke mereka agar kita bersama-sama mereka masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meyakini surga Allah peruntukkan bagi kaum muslimin, kita berharap dan berdoa semoga mereka meninggalkan agama-agama mereka dan memasuki, ya, surga Allah bersama kaum muslimin dengan pindahnya mereka ke dalam agama Islam. Dan alhamdulillah, ya, hari demi hari, waktu demi waktu, kita saksikan jumlah orang-orang manusia yang masuk dalam Islam itu semakin bertambah waktu dari ke waktu. Kita jangan terkecoh dengan adanya orang yang murtad. Jangan terkecoh. Ya. Itu bukan perkara yang besar. Karena jumlah sangat kecil, tapi dibandingkan mereka yang pindah ke Islam itu jauh lebih besar dan lebih banyak. Ya. Sehingga teruslah kita tegakkan dakwah ini agar kita bisa membawa manusia ke dalam kebahagiaan mereka yang hakiki, yaitu bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tekankan kembali bahwasanya setelah seseorang itu memasuki agama Islam, maka dia harus berjuang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Allah menyebutkan di sini, man aslama wajahu lillah, artinya mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah, wa muhsinin, yaitu yang mereka tetap mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mereka akan mendapat kegembiraan, dicabut oleh Allah rasa khawatir mereka untuk menghadapi masa-masa yang datang, dan dihilangkan di dalam hati mereka rasa sedih pada apa-apa yang mereka tinggalkan di belakang-belakang mereka setelah Allah cabut nyawa mereka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan selalu taufik dan hidayahnya kepada kita, ya, agar kita tetap berada dalam keimanan kita sampai Allah mewafatkan kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hati kita hati yang cinta kepada ketaatan dan bersemangat untuk melakukan amalan kebajikan, dan mengajak diri kita dan kepada orang kita cintai, ya, agar bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir, ya Allah, ja'alna minhum. Ya, demikian yang bisa kita kaji pada hari ini, yaitu surah Al-Baqarah 112 dan 111-112, dua ayat karena saling berkaitan dan itu punya faedah juga sangat sedikit, maka kita gabungkan jadi dua ayat, dan sisa waktu atau ada beberapa kalau pertanyaan kita buka sesi tanya jawab. Fadhal, KJP. Dan kami persilakan bagi yang akan bertanya kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Pertanyaan pertama Ustadz dari Abu Hanan di Baros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustaz, apakah setiap ayat Al-Quran atau hadis yang kita baca harus melalui penjelasan dari ulama atau ustaz dahulu untuk mengamalkannya? Ataukah ada hadis yang bisa diamalkan langsung tanpa penjelasan ulama? Ya, baik, Masya Allah, ya, Ibu Hana di Baros, ya. Baik, apakah semua ayat dan hadis harus kita dapatkan penjelasannya dari seorang ustaz atau apalagi ulama, ya, baru kita amalkan? Ya, tergantung, ya. Pertama kita harus pahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Agama ini mudah. Ya. Kita dapati bahwasanya misal, ya, orang-orang yang baru masuk Islam saja
Kita tahu ketika mereka masuk Islam, mereka tidak memiliki bekal ilmu sama sekali. Apakah kemudian mereka, misalnya masalah sholat, tidak harus sholat dulu sampai mereka hafal bacaan-bacaan di tiap gerakan sholat itu, sampai apalagi sampai kepada paham bacaan maknanya? Maka jawabannya tidak. Ya, mereka tetap wajib sholat dan melakukan apapun yang bisa mereka lakukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya. Nah, kita misalnya kaum muslimin yang melakukan sholat, apakah kemudian kita harus tahu dulu kandungan ayat dan hadis atau bacaan-bacaan dari gerakan sholat, baru kemudian kita baru amalkan? Jawabannya tentu tidak. Di saat kita sudah tahu bacaan sholat tersebut, maka kita baca walaupun kita belum tahu kandungan maknanya. Ya, contohnya seperti itu. Ya, maka itu kita lihat dulu letak permasalahannya, masalah apa dulu ayat dan hadis itu. Ya, kalau masalah yang sangat sederhana dan itu harus segera dikerjakan, apalagi pada amalan yang sifatnya praktis, maka kita baca dulu. Seperti misalnya Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, di mana Nabi sallallahu alaihi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat mereka yang tidak faham, yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah mensyaratkan tidak membaca Al-Fatihah, bukan tidak faham Al-Fatihah. Apakah kemudian kita mengatakan kita tidak bakal baca Al-Fatihah kecuali kalau sudah paham tafsir Al-Fatihah? Jawabannya tidak. Itu boleh dilakukan secara berproses. Ya. Namun banyak ayat Al-Quran memang membutuhkan tafsir para ulama, terutama pada hal yang tidak langsung berkaitan masalah praktek ibadah langsung, yang berkaitan dengan masalah ya pemahaman, menanamkan keyakinan. Ya, nah itu memang kita membutuhkan bimbingan dari orang-orang yang paham tentang masalah itu. Ya, termasuk dalam masalah hadis. Ya, pada hadis-hadis yang sifatnya praktis gitu kan, maka kita langsung praktekkan. Seperti misalnya Nabi SAW bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata yang baik atau ya kita diam. Nah, ini kan simpel sekali. Tanda keimanan kita kepada Allah dan hari akhir berarti kita tidak boleh mengucapkan perkataan kecuali yang baik-baik saja. Tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan mengandung dosa. Ya. Apa saja perkataan mengandung dosa? Banyak kaum muslimin beberapa perkataan yang itu sepakat dosa, dia tidak perlu tafsir. Seperti apa? Berbohong. Orang awam sekalipun, hatta orang kafir sekalipun tahu berbohong itu jelek. Nah, itu kan tidak membutuhkan penjelasan para ulama tentang hadis itu misalnya. Dalam beberapa keadaan gitu kan. Nah, kecuali pada hadis-hadis yang membutuhkan tafsir, apalagi di situ ada perbedaan para ulama dalam menyimpulkan hadis tersebut, maka kita perlu belajar. Jadi kesimpulannya, tidak semua permasalahan ya kita harus tahu dulu tafsiran ayat dan hadisnya melalui para ulama, tetapi secara umum kita diarahkan ke sana, terutama pada perkara-perkara yang kita tidak tahu sama sekali. Contoh misalnya masalah waris, kita bertemu ayat tentang masalah waris. Nah, kita harus belajar tentang masalah waris, ya, tentang masalah transaksi muamalah jual beli. Kita ada ayat, ada hadis, tapi kita nggak paham prakteknya seperti apa. Maka kita perlu bertanya orang yang ahli dalam masalah hukum muamalah atau jual beli tersebut. Ya, sehingga kita banyak ayat dan hadis kita tidak bisa mempraktekkan karena kita tidak tahu maksud dari apa yang sedang kita baca tadi. Maka saat itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Atas jawabannya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Alhamdulillah, bertanya atas Allah SWT
Amin. Allahumma amin. Mas semua. Ustadz, bagaimana hukum membaca surat Al-Kahfi rutin secara berjamaah atau bersama-sama di malam Jumat? Pertanyaan kedua, bagaimana hukum sholat di masjid yang dibangun di atas tanah pemerintah dan belum mendapatkan izin secara tertulis atau ilegal? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Ya baik, Masya Allah. Baik, tentang keutamaan membaca surat Kahfi, memang Rasulullah SAW menggambarkan bahwa barang siapa membaca surat Kahfi, ya maka Allah akan memberikannya cahaya sampai bertemu dengan pekan berikutnya. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan tata caranya. Apakah dibaca, tidak menyebutkan teknis membacanya. Maka bila hadisnya itu berupa umum, maka dia dibaca ya bebas saja. Nah, ketika seseorang memilih waktu tertentu dan merutinkannya di waktu tertentu, ya, misalnya dia bacanya khusus pas malam Jumat, ya, pas waktu sholat maghrib atau pas sholat isya saja. Tidak ada yang lain dia baca ke surat Al-Kahfi pada saat sholat tersebut. Ketika dia rutinkan, maka ini perkara yang tidak diperbolehkan. Dia khawatirkan dia telah membuat sebuah adat baru, kebiasaan baru, ya, yang masuk dalam agama yang dia rutinkan tanpa ada dalil yang spesifik maksudnya. Ya, maka dalam kita memahami sunnah dan bid'ah itu artinya pada lafaz-lafaz yang umum kita biarkan keumumannya. Ketika kita mengkhususkannya dengan waktu tertentu, tempat tertentu, cara tertentu, maka dia membutuhkan dalil pengkhususan. Bila kita tidak dapat dalil pengkhususannya, maka kita tidak boleh melakukannya. Ya, oleh karena itu keutamaan membaca Al-Kahfi maka kita lakukan selama masih di hari Jumat, apakah malamnya atau siangnya, maka silakan saja, bebas milih waktunya, ya seperti itu. Dan waspadai merutinkannya di waktu tertentu, tempat tertentu, jam tertentu, ya. Nah, oleh karenanya ya pilih waktu yang bebas saja. Kecuali kalau memang kita merasa bahwa kita tidak ada niat merutinkannya, dan apalagi untuk pribadi kita saja, tapi kita punya waktu yang senggang di waktu itu, yaitu sah-sah saja tanpa ada keyakinan bahwa kita merasa bahwa waktu ini adalah waktu yang paling utama daripada waktu-waktu yang lain. Nah, menyatakan bahwa ini lebih utama, ini butuh dalil, ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, naon tadi teh hilap deui. Hukum sholat di masjid yang di tanah pemerintah. Oh ya, hukum sholat di masjid di tanah pemerintah yang masjidnya dibangun ya. Hukum sholat di masjid di tanah pemerintah yang dibangun ilegal tanpa izin pemerintah. Kita sholatnya sah atau tidak? Gitu ya pertanyaannya. Iya. Allah lebih sawab ya. Tapi kalau pakaian yang kita pakai itu hasil dari apa? Kalau pakaian ada banyak para ulama yang membahas pakaian yang dia pakai untuk sholat itu hasil dari mencuri gitu, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau sholat di masjid yang di situ dibangun tanpa izin pemerintah gitu kan, dan bila pemerintah telah menetapkan bahwa apapun dibangun di atasnya termasuk perbuatan melanggar hukum, ya, nah ini kita tidak tahu keabsahan sholat di tempat tersebut, ya, ini kita perlu tanya fatwa ya dari orang yang lebih paham termasuk para ulama. Tapi kalau misalnya kita ragu, kita cari masjid yang lain saja. Dan alhamdulillah untuk negeri kita Indonesia ini masjid mudah dicari ya, mudah dicari. Kecuali itu sebenarnya pemerintah kasih izin, misalnya itu fasum ya, boleh dipakai apapun. Ya, cuman aspek legal hukumnya itu sedang diurus. Ya, sedang diurus. Maka ini enggak masalah ya, ini tidak masalah. Artinya mana ilegal itu kan bisa relatif ya. Bisa sebenarnya memang pemerintah tidak mengizinkan sama sekali, atau pemerintah tidak mengumumkan spesifik bangunannya, tapi bila ada masyarakat yang membangun selama perizinannya diurus, maka pemerintah izinkan termasuk bangunan masjid, maka enggak masalah. Maka tidak masalah. Maka kita lihat dulu status situasinya di lapangan seperti apa, mana ilegal di situ. Ya, tapi kalau kita yakin ini betul-betul ilegal dan kita merasa ragu, ya dan sementara kita belum dapat fatwa ulama yang membolehkan sholat di situ, ya
Nah, kan sebaiknya kita cari masjid yang lain. Untuk demi kehati-hatian, karena sholat kita ini ada sesuatu yang sangat berharga ya. Jadi kita emang harus perjuangkan mati-matian agar sholat kita menjadi sholat yang Allah terima gitu kan, seperti itu. Baik. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, dan mungkin pertanyaan terakhir ya, baik. Bismillah. Ana Bu Fatih di Depok izin bertanya. Sewaktu Ana akan sholat maghrib di suatu masjid, Ana mendapati di depan jamaah ada jenazah. Saat Ana akan takbir niat dalam hati bergabung untuk sholat jenazah, tiba-tiba jamaah semuanya ruku. Ana kaget dan Ana saat itu bingung dan memutuskan untuk pulang karena posisi Ana saat itu belum masuk saf atau masih di depan halaman masjid. Yang Ana ingin tanyakan, apakah kita memang boleh salat fardu di depan jenazah ya Ustadz? Dan apakah perbuatan Ana salah mengurungkan untuk bergabung dengan jamaahnya Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan. Silakan. Oh iya ya, ini saya belum paham ini sholatnya di depannya ada jenazah. Maksudnya ini jenazahnya mau disolatkan, terus kemudian ketika dia datang itu jamaah sudah ruku, apa imam sudah ruku. Yang membuat dia ragu untuk tidak bergabung apa memutuskan sholat? Memutuskan karena ada jenazah di depan yang sholat wajib gitu Ustaz, apakah boleh sholat wajib tapi di depannya ada jenazah gitu? Enggak masalah. Kita kan yang dilarang itu sholat menghadap kuburan. Lalu sekarang kalau jenazah itu kan kalau kita sholatkan begini ya Bapak di Depok ya, Pak siapa? Pak Denny di Depok ya. Kalau kita sholat jenazah saja, ya, itu kan sholat kita tuh persis menghadap jenazahnya langsung. Kalau laki-laki posisi imam di kepalanya, kalau perempuan posisi imam di perutnya. Pasti menghadap jenazah kalau sholat jenazah. Dan larangan Nabi SAW itu larangan sholat untuk menghadap kuburan, bukan menghadap jenazah. Karena bila menghadap jenazah itu dilarang, maka sholat jenazah yang hukumnya itu juga wajib, maksudnya wajib kifayah ya, tapi wajib maksudnya, maka dianggap tidak sah juga. Jadi insya Allah tidak masalah, ya tidak masalah ada jenazah itu, ya kemudian kita sholat di situ enggak masalah. Jadi bergabung saja dalam sholat tersebut, insya Allah tidak membatalkan sholat sama sekali, ya. Bahkan pemutus sholat itu kan ada 3 ya, wanita lewatnya anjing hitam, kemudian wanita haid dan keledai ya, gitu seperti itu. Itu pun para ulama bersih pendapat apakah sholatnya batal atau pahalanya berkurang. Ikhtilaf ulama dalam masalah itu. Adapun di depannya jenazah ini tidak ada penjelasan sama sekali pelarangannya ya, apalagi ini basi dan rangkaian untuk menyelenggarakan sholat jenazah. Jadi insya Allah tidak ada halangan sama sekali ya, tetaplah kita sholat berjamaah di situ ya, karena tidak ada penghalang untuk kita tetap melaksanakan sholat berjamaah tadi ya. Allahumma bisawab, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.